Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa anim ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam. Nikmat yang dengan iman itulah kita hadir dalam majlis ilmu istiqamah setiap pagi, dan ini adalah buah dari ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita. Salat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu meneladani sunnah-sunnah dari Nabi SAW, dan sehingga kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang mulia Allah, masih melanjutkan apa yang sudah dibahas di hari Senin kemarin tentang akhlak mulia keluarga. Kita diingatkan oleh para guru kita betapa banyak contoh-contoh ada di sekitar kita, bahkan ya. Mungkin kalau Nabi SAW tentu kita sudah paham tentang kesempurnaan akhlak beliau, karena Nabi SAW diutamai makaril akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kita sudah mengenal juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Allah telah menyatakan dalam firman-Nya tentang betapa mulianya akhlak Nabi kita SAW untuk menjadi teladan bagi kita semua. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW tentang akhlak ala khulqin azim, tentang akhlak yang mulia dari Nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di Senin kemarin kita sudah juga dibahas, disajikan oleh banyak guru kita, ada Bapak Haikal dan juga guru kita Sadodi, yang betapa di sekeliling kita pun sudah dicontohkan orang-orang yang sangat menunjukkan akhlak mulia dan patut menjadi contoh untuk kita semua. Dan kesempurnaan iman seseorang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, adalah akhlak yang mulia, dan tidak ada pemberian seorang orang tua terhadap anaknya kecuali adalah lebih baik daripada adabun hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah akhlak yang mulia juga. Dan alhamdulillah kita akan kembali membahas tentang tema ini bersama Guru kita Sadi Al-Jamari, dan juga mudah-mudahan Bapak Haikal juga bisa bergabung dengan kita. Sebelum masuk kajian, tentu Al-Fakir selalu mengingatkan tentang betapa pagi yang penuh berkah ini. Mari sama-sama kita isi dengan keberkahan harta kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan harta yang kita infakkan di jalan Allah menjadi harta yang abadi hingga akhirat. Harta yang sungguhnya, harta milik kita yang abadi itulah harta yang disedekahkan. Berbeda dengan harta yang kita manfaatkan atau harta yang kita wariskan adalah menjadi milik bukan kita sebenarnya. Tapi harta yang disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, itulah yang sesungguhnya harta yang abadi, yang bisa dibawa hingga mati dan akan kita nikmati menjadi pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, dan mari kita sama-sama doakan guru kita Saudara Al-Jabari Hafizullah Ta'ala yang selalu bersabar menemani kita dan selalu membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan, memberikan arahan irsyad dalam hal syariat ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan, kesehatan, dan juga untuk istiqomah dalam dakwah beliau. Doa ini untuk kita semua. Mari kita sama-sama dalam majlis ilmu yang penuh berkah dan sebagai suasana yang insya Allah Allah turunkan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi, Allah turunkan rahmatnya dan Allah akan menyampaikan nama-nama orang yang hadir dalam majlis ilmu kepada penduduk langit. Dan tentu doa-doa yang kita sampaikan di majlis ilmu lah ini insya Allah Allah akan kabulkan. Ya baik Allah. Assalamualaikum sadadi tafaham. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah It feels tabarakallah. like somewhere in Europe, kayak awal-awal winter gitu. Masya Allah. Dingin Dingin banget sekali ini. saja. Jam 11 itu aneh matiin AC, cuman nyalain kipas angin, buka jendela, buka pintu samping,
Aduh, lebih dingin malah. Tapi jadi makin kayak membutuhkan pasangan gitu, Ustaz. Jadi keruntelannya lebih enak, Ustaz, kayaknya. Masya Allah. Jadi berasa berasa kayak wah bener dah. Allah menciptakan pasangan buat kita tuh memang enak buat keruntelan kalau malam gitu ya. Saya bukan mau bikin ngiri yang jomblo nih. Iya. Tapi memang ada begitu banyak amal yang kita bisa raih dari pasangan kita. Iya. Makanya kalau yang masih menyendiri, minta deh sama Allah. Kalau yang baru menyendiri, minta sama Allah agar dikuatkan, diberikan ketabahan. Gitu, Ustaz, Ustaz. Masya Allah ya. Dan kehangatan keluarga ini jadi satu Ah, kenikmatan. itu lebih lagi, Ustaz. Pagi-pagi kita disediain, Masya Allah nih, Ustaz Dodi udah disediain tehnya ini apa nih, teh atau kopi Teh, atau apa Ustaz? ini teh teh buah, Ustaz. Apa? Rose lah, apa apa. Iya, Masya Allah teh. ya. Iya, toh. Teh teh stroberi ternyata. Masya Ada Allah. jamaah dari apa dari Jerman datang bawain satu pack, Insya Allah. Masya Allah. Dan ibu-ibu yang hadir juga jangan lupa ya, barangkali rutinitas menyediakan minuman kopi untuk suami ya, teh ya, yang Kalau kopi jangan jam segini, Ustaz. Kopi jangan jam segini. teh ya, Setelah teh ya. sarapan, iya. Setelah sarapan, nah baru ngopi. Nah, Kalau jadi sekarang sebelum ngopi, sebelum kalau ngaji juga baiknya ibu-ibu nyiapin untuk pasangannya. iya. Ini Doain kode buat tehnya. istri antum maksudnya. Masya Allah, Masya Ya Allah. Allah. Antum Nikmat sehat apa ya, lagi Ustaz? yang harus kita syukuri Ustaz ya? Ya Allah, Apalagi, ya Ustaz. Rabbika tukadziban. Kalau udah kita bisa hidup, dikasih hidup sama Allah. Alhamdulillahilladzi ayyana ba'da mamatan wa ila nusyur. Kita lantunkan pagi itu, terus ada yang buat dimakan, kita kayak punya dunia, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Insya Allah, Ustaz. Kita lanjutkan bahasan kita. Lebih ada yang ngangkat ke lebih akhlak keluarga Muslim di berbagai berbagai negara, Ustaz. Jadi Masya Allah. kita mau lihat bagaimana akhlak keluarga Muslim yang seharusnya bisa ditiru atau bisa diteladani itu yang kayak apa kita bahasnya insya Allah. Baik, Ustaz. Dan mereka ada ciri khas masing-masing barangkali ya, Ustaz ya. Betul, Ada betul. tradisi Tidak dan tidak itu hanya budaya kebiasaan. tapi pakem pakem agama kita ini yang luar biasa, Ustaz. Iya, Masya Allah. Selalu ada benang merah di antara perilaku umat Islam di dunia ini, walaupun berbeda suku, latar belakang sosial gitu ya. Sungguh agamalah yang menyatukan kita semua ya, Masya Masya Allah. Allah, Masya Allah, Masya Next, Allah. Dulu, tafadhol, Masya Ustaz. baik, Kita siapkan syukran. jemaah hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhol masykur. Baik, mata Allah fi kulli hayatikum insyaallah Ustaz. Amin amin ya Allah. Allahumma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu syukuran yarhamukallah. Tentu kesyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Tidak hanya kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada seluruh sahabat, tapi juga kepada para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, tabahkan mereka, kokohkan mereka, kuatkan mereka, dan
diberikan kesabaran dan ketabahan yang lebih untuk mempertahankan hak mereka. Meskipun gempuran nggak pernah selesai sejak paling parah di Oktober tahun lalu, setidaknya mereka makin menambahkan kekuatan kita untuk betul-betul memahami bahwa kuasa Allah itu justru bukan hanya untuk saudara-saudara kita di sana, tetapi kesulitan tertinggi dari kita adalah mereka sudah pasti kalau wafatnya wafat syahid karena memperjuangkan jelas tanah air mereka. Kita punya andil apa kita terhadap itu? Ketika Allah SWT hadirkan mereka menjadi saudara kita, menjadi satu tubuh dengan kita, apa yang kita lakukan kepada mereka? Setidaknya kalau nggak bisa memberikan bantuan berupa dana, setidaknya ada begitu banyak keikhlasan kita mendoakan mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, seluruh pembina, seluruh asatidzah, seluruh pengurus, dan kita semua sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berikan hidayah, tapi juga berikan inayahnya, kudrahnya, iradahnya, ma'unahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman di dalam kehidupan kita ini menjadi istiqomah sampai akhir hayat kita menempuh husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud SWT, ada beberapa akhlak keluarga dalam kehidupan Muslim. Itu ada beberapa contoh yang kemudian teladannya tidak jauh dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi contoh misalnya di Madinah itu kita akan untuk yang sering umrah gitu ya, kita akan pernah menyaksikan pasangan yang lanjut usia gitu. Sang suami bantu dorong kursi roda istrinya menuju ke Masjid Nabawi. Itu mengingatkan kita kepada kasih sayang Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah yang tidak pernah beliau lupakan sepanjang hidup. Artinya gini, saya juga pernah melihat, atau tepatnya saya mengalami sendiri, janjian sama istri. Karena kita ada di arah belakang di ring 3 hotelnya, maka janjianlah kita di salah satu pintu atau bangunan toilet atau parkiran yang tangganya ditutup dengan satu cungkup begitu. Janjianlah kita. Nanti ketemu di sini habis sholat ya. Apa yang terjadi? Beliau nunggu di sebelah kirinya bangunan, saya nunggu di sebelah kanannya bangunan. Nggak ketemu lama sekali karena sama-sama nggak pegang HP. Jadi udah saling nunggu lama gitu. Akhirnya kita putuskan untuk kembali ke hotel. Udah ketemu di hotel, mulai ngabang-ngabakan. Tungguin lama banget, kemana aja sih, ngapain sih, kan udah janji. Kalau udah janjian tuh ya jangan lama-lama di masjid gitu. Udah, akhirnya pas begitu berangkat, tuh aku tuh di sini lagi. Ya salam, aku nunggunya sebelah situ. Jadi kita mesti tentukan spot yang sama lah untuk janjian itu. Dan itu menjadi bagian yang menjadi penambah keharmonisan rumah tangga gitu. Nah, di Eropa, di Inggris tepatnya, itu banyak pasangan Muslim yang tetap menjaga komunikasi penuh cinta, meskipun lewat pesan singkat sebelum berangkat kerja, meskipun sibuk. Dan ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW biasa panggil istrinya dengan panggilan yang lembut. Artinya seperti yang pernah saya sampaikan, 3 tips yang Rasulullah SAW hadirkan itu, qaulun bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, dan mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, ketika memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam keseharian itu menjadi teladan buat kita, maka tinggal bagaimana kita mau menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu dalam kehidupan kita sehingga kita insya Allah mendapatkan setidaknya 5 fadilah. Ada yang pertama itu rahmatnya Allah, yang kedua adalah ampunan dosa,
yang ketiga adalah keridhaan, yang keempat adalah surga, yang kelima kemenangan yang agung. Dan hal ini bisa kita jumpai di dua ayat. Ayat yang pertama di surat 3 ayat 31, di bagian yang kedua, tiga bagian yang lain ada di surat 9 ayat yang ke-100. Nah, kalau kita kemudian merefer kepada surat 30 ayat 21 ayat undangan, saya pernah sampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Saya ingin membahas lebih dalam tentang wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi Allah menjadikan kalian menjadi kasih dan sayang, dan ini harus saling memberi, harus take and give. Tidak boleh take saja, tidak boleh give saja. Harus betul-betul timbang terima atau timbal balik. Gitu. Nah, itu dari sisi suami istri. Ada juga yang kemudian ketika kita melihat akhlak mulia keluarga itu ketaatan dan bakti kepada orang tua. Dan ini kalau kita lihat di Yaman, seorang anak muda yang saya temui itu selalu mencium tangan ibunya sebelum keluar rumah sebagai wujud penghormatan. Dan di Eropa, di Belanda, banyak anak-anak muslim generasi yang kedua meskipun hidup di lingkungan yang sekuler, mereka tetap menyisihkan waktu khusus setiap pekannya untuk makan malam bersama orang tua. Ini bentuk bentuk birrul walidain yang disediakan dengan konteks modern. Nah, saya jadi pengen tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih senang makan sendiri-sendiri pribadi, berkeluarga, atau ada satu ruang makan dengan ruang meja yang panjang, terus kemudian head table-nya atau kepalanya itu isinya yang paling dituakan, itu kakek atau bapak atau siapalah yang dituakan di situ, terus kemudian keluarganya ada di sebelah kiri dan kanannya. Nanti kalau saya lihat di keluarga kami dulu, aristokrasi seperti itu dimunculkan dari mulai zaman Eyang. Jadi saya termasuk yang nggak kebagian kursi di atas karena kami cucu-cucu biasanya cucu cicit buyut itu udah adanya di bawah kursi. Tapi tetap gabung nggak bareng sama keluarga itu makan. Jadi itu kalau kemudian belum belum dimulai oleh yang kaku, yang Semudi Putro, itu kalau kemudian beliau belum mulai makan dan dehem untuk menandakan bahwa yang lain boleh makan, waduh itu seru banget. Itu saat-saat yang menegangkan karena begitu bau masakannya udah kecium, anak-anak kan biasa rewel kan, mau mama gitu ya. Tapi ditahan sama bapak ibu itu untuk menghormati yang belum mulai, yang belum mulai. Tunggu yang mulai ya. Jadi semua pandangannya kayak yang semua gitu, begitu yang sudah mulai makan gitu, Bismillah, wah udah langsung wah, itu menjadi luar biasa. Dan saya nggak tahu kalau di bapak ibu ada yang kadang-kadang suka makan sendiri gitu ya, ya lapar ya makan aja gitu kan, dan kemudian tidak dibuat satu ya makan makan aja, nggak usah jadi ritual keluarga. Kalau di saya pribadi memang lebih senang makan dijadikan satu ritual keluarga. Makanya saya merindukan nih ada Dokter Kiki, ada Uni Yanti, ada para pengurus gitu ya, ada Jehal, ada Mas Selo, ada Mas Nandang, eh, ada Katuan Suparman Fajar, ada Abang Saifullah gitu ya, kumpul gitu di rumah Betawi. Tapi lagi direnov ya, jadi kita masih belum bisa nerusin. Padahal ini apa? Ini udah siap padahal ini. Udah siap disantap ini. Ini otaji. Oseng, tuna, asap, otaji. Ini enak banget. Kalau nggak percaya tanya Teh Nadia. Jadi iming-iming deh. Tapi nanti kalau kita ketemu saya siapin lagi. Kalau
Kalau Bapak Ibu gimana? Jadi ritual nggak makan makan keluarga itu apakah masing-masing atau gimana? Saya nggak tahu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang sama kayak saya nggak? Pengennya ngumpul gitu, bareng-bareng, Sama Ude. Bareng, gitu ya, udah bareng. gitu ya, bareng ya. Hmm. Lebih lebih nikmat rasanya ya, karena di situ mungkin jadi bisa chit chat, jadi bisa cerita, cerita tentang apa segala macam. Nggak tahu di sarapan dimakan siang atau dimakan malam tuh? Makan siang. Pagi. Makan pagi atau ketemunya pagi doang atau juga deh. Sarapan malam. Wah, oh, sarapan malam ngarang aja tadi dia apa atau saper. Wah, itu kalau saper sama-sama nakalnya tuh dua suami istri itu. Saper itu ya di atas jam 11 itu makan lagi. Kalau makan lebih itu biasanya yang paling banyak tuh mie instan tuh jam segitu. Nggak apa-apa sih, asal telurnya dua. Jadi gizinya ada di telur. Oke, mari kita lihat bagaimana ketaatan dan bakti kepada orang tua itu eh, kalau kita lihat di surah Al-Ankabut ayat yang ke-6, eh ke-8 ding. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Lagi-lagi saya suka diksinya Allah menyebut kita sebagai persona, bukan umum. Kalau Allah SWT menyebut kita sebagai satu keumuman makhluk, ya ayuhan nas gitu ya, kayak di surah Al-Baqarah yang kita bahas di hari Jumat, ya ayuhan nas gitu, itu umum. Tapi kalau Allah SWT sudah menyebut kita sebagai insan, maka kita sebagai pribadi yang sidik jarinya beda, retinanya beda, genomiknya beda, DNA-nya beda. Dan itu Allah sebut sebagai al-insan, bahwa soinal insan, ya, ini husna. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Nah, mungkin sebagian kita orang tua sudah nggak ada, tetapi siapa yang kita tuakan? Kalau kita punya, misalnya punya babe sebagai orang tua, ya sepahit-pahitnya omongan babe kita terima lah sebagai sebuah nasihat. Mungkin nggak nyaman apa yang beliau sampaikan. Wah, gue banget nih yang diomongin. Ya nggak apa-apa, terima aja. Oh ya, baik, ini cara saya untuk harus memperbaiki diri, gitu. Jadi bukan untuk menggambar bolak-balik kita dan kemudian menghabisi kita dengan apa namanya gayanya babi gitu ya. Ya kita tahu lah babi ceplos-ceplos begitu dan tapi ya benar yang beliau katakan gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, kemudian ada bagian yang kita sebut dengan mendidik anak dengan akhlak Islam. Di Indonesia banyak keluarga yang membiasakan doa sebelum tidur, menanamkan rasa syukur sejak dini. Nah, saya nggak tahu. Bapak Ibu biasanya kalau nidurin anak suruh suruh berangkat tidur sendiri gitu atau ngedongeng. Kalau saya biasa kan ngedongeng. Dongeng. Nah, itu saya biasanya kadang-kadang kalau lagi bukunya habis, saya kadang-kadang bikin aja ngarang-ngarang. Tapi ngarang itu dengan pesan yang kalau saya perhatikan buku-buku eh, dongeng itu biasanya ada moral of story. Nah, moral of story ini yang kemudian kita udah setting dari awal. Jadi kadang-kadang gini, eh, saya yang saya ingat yang bungsu. Eh, jadi di sebuah hutannya enak banget, damai banget, banyak burung, cuit, 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 cuit. Terus kalau malam ada jengkrik, krik, 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 krik. Tapi satu pagi tiba-tiba ada anak harimau. Anak harimau ini punya bapak sama ibu. Bapaknya namanya Pak Hari, mamanya Mama Mau. Jadi ini anaknya Pak Hari sama Mama Mau, anaknya harimau. Gitu. Kemudian anaknya harimau ini, anaknya Pak Hari sama Mama Mau, dia pergi nggak pamit. Nah, saya ingin menanamkan bahwa kalau pergi dari rumah itu selalu selalu pamit. Itu. Suatu kali dia dipanggil, Rima, Rima.
Rima kamu kemana? Kata si mama maunya. Bapak Hari juga nyari. Rima, Rima, Rima kamu di mana? Sambil nyari itu berdua tuh. Bapak Hari sama mama mau. Begitu nyari, ternyata kedengeran suara dengkuran. Sinyalnya. Ada suara dengkuran. Iya, aku mendengarnya. Dari mana arahnya ya? Sampai kemudian kedua harimau ini kemudian ngelihat ke atas. Ternyata si Rima tidur di salah satu batang pohon di atas itu. Ya ampun, katanya si mama mau. Wah, dia sampai ketiduran ada di situ. Mungkin dia nggak berani turun. Maka kemudian eh, mama mau nanya sama Bapak Hari, siapa yang mau ambil? Ya udah, mama aja. Maka mama mau dengan cepat dia naik ke pohon itu dan kemudian digigitnya tengkuknya si Prima itu. Bangun kaget, aku aku ada di mana? Aku ada di mana? Kata si Bapak Hari yang lagi di bawah, kamu ketiduran. Nah, dibawa turun, begitu turun, mamanya mulai ngasih tahu. Makanya kalau pergi dari rumah itu pamit, jadi kami tahu kamu main kemana. Iya, aku tadi main, aku nggak sempat pamit, makanya besok-besok terus dipamit, katanya Bapak Hari. Janji ya. Iya, janji ya, kata Mama mau. Maka si Rima dengan mukanya dengan ketakutan dan malu, iya, aku janji, aku pamit. Ceritanya sederhana, tapi membuat anak menjadi dapat moral of story. Jadi kalau keluar rumah, pamit. Nah, kita besok cerita lagi yang lain ya. Oke, selamat tidur. Dan biasanya saya usap kepalanya, kecup keningnya, ucapkan Oyasuminasai, have a nice dream, I love you. Habis itu cium pipi kiri kanan, udah tarik selimut. Dan itu udah kiep-kiep biasanya kalau sudah begitu tuh. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu suka begitu juga atau gimana, nggak tahu saya. Saya pengen sih sharing ayah berkisah gitu ya. Kapan kita bikin sesi gitu, kita ayo ayah berkisah. Jadi ada teknik-teknik sebetulnya. Saya sebagai storyteller di begitu banyak ajang, ada beberapa kali berikan apa semacam short course gitu. Tapi memang seru kalau kita misalnya half day gitu ya, setengah hari kita latihan dan kita bisa ambil cerita dari mana saja untuk ngambil satu satu inti daripada moral of story-nya itu. Nah, mendidik anak itu bisa juga dengan begitu. Saya juga sering ambil kaos kaki yang berantakan. Biasanya kan ambil kaos kaki lempar, ambil kaos kaki lempar gitu. Kalau udah SD, udah agak gede kelas-kelas rendah di kelas tinggi itu biasanya suka punya kebiasaan begitu. Saya ambil kaos kaki kanannya, saya ambil kaos kaki kirinya, saya masukin tangan saya, terus kemudian biasa pakai drama lah. Aku dibuang-buang sama sama tuanku. Oh, kamu dibuang sama tuanmu? Iya, masa aku pas udah nggak dipakai, aku dibuang gitu aja. Nggak cuma kamu aja, aku juga. Ah, sampai obrolan itu kemudian menyebabkan si anak sih, apa ngomong sama siapa sih? Gak jelas banget. Gitu lihat, dia ngelihat pas kakinya di main nih. Akhirnya, ya kita nanti protes ya sama dia ya. Kita nanti kasih bau kakinya, biar bau jurang. Wah, itu cuma ketawa-ketawa dia senyum di balik gorden gitu. Ya udah, nanti kita kalau kalau misalnya dipakai lagi kita diem aja. Kita nggak usah bilang kalau kita kepengen diberesin ya. Nah, akhirnya begitu saya lepas, datang dia beresin senyum gitu. Bapak nggak jelas banget gitu. Tapi itu membuat anak menjadi seru sendiri gitu bahwa dia dia tanpa harus adek kakak beresin blar gitu kan jadi nggak nyaman ya keluarga yang penuh dengan teriakan dan apa namanya cacian makian itu juga nggak bagus juga. Cukup saya lah yang ngalamin dengan rem koppel bapak dulu sama ibu tuh kalau menghajar ya salam
Ada yang tahu apa tebah? Tebah itu yang penjalin atau rotan gitu ya, yang di apa dibentuk menjadi kayak bunga semanggi gitu, tapi terus kemudian diikat buat mukulin kasur kalau Tahu deh. dijemur. Nah, tebah itu yang dihajar ke kaki saya waktu kecil dulu, karena saya emang tingkah polanya jadi punya kekacauan yang sana. Nah, kalau bapak biasanya pakai rem koppel, kalau udah ngelepas rem koppel, waduh, udah diem aja, ciut semuanya, diem gitu, makin nangis gitu makin dihajar. Jadi cukup saya lah yang ngerasain itu, dan saya yang akan membalas dendam dengan tanda kutip, bahwa membalas dendamnya dengan cara yang jauh lebih baik, kepengennya gitu. Nah, di Jerman itu bahkan di beberapa keluarga itu ada yang mendirikan halaqah keluarga tiap pekan. Jadi anak-anak diajak baca Quran, baca bahas sirah nabinya, dan yang baca gantian. Meskipun lingkungan mereka penuh dengan nilai-nilai liberal gitu. Ini perjuangan yang luar biasa untuk bisa jaga jaga imannya. Mungkin ilmunya tidak banyak, tapi literatur yang membuat kita menjadi eh, apa namanya, dikuatkan di dalam contoh-contoh yang Rasulullah SAW dan para sahabat dan juga sahabiah itu luar biasa kalau kita bisa hadirkan ke anak-anak. Artinya gini, Bapak Ibu, mana yang lebih banyak dihafal? 10 sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipastikan masuk surga, atau tokoh-tokoh di Avengers, atau apa Justice League gitu ya. Kalau kita tanya ke anak-anak kita, mana yang lebih dihafal? Di Avengers atau 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW? 10 sahabat Rasul. Hafal semuanya 10-10-nya? Coba Insya pengen tahu. Yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Siapa lagi? Abdurrahman bin Abi Auf, Tholib. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib. Terus Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf. Auf, Terus jangan baca ya. Talha, Talha bin Ubaidillah. Terus Said bin apa? Zubair, hah? Zubair, Jangan Tolha. ngasal. Jangan Tolha. ngasal. Talha bin Ubaidillah. Satu lagi. Bilal, Hah? Bilal bin Rabah, Bukan. Bukan. Tadi udah ada yang nyebut tadi tuh. Tadi udah ada yang sebut. Satu lagi. Ya, kalah Said sama bin Spider-Man. Waqqas. Zubair bin Awam. Zubair. Nah, kalau kita kemudian ditanya, Zubair bin Awam jasanya apa? Talha bin Ubaidillah jasanya apa? Abdurrahman bin Auf jasanya apa? Dan seterusnya. Kita langsung, waduh, apa ya? Nah, ini jadi PR buat kita nih. Masih ingat dulu Babe mau kirim buku peri hidup 60 peri hidup sahabat Rasul SAW. Nah, kita mesti tanya Babe tuh. Jadi dikirim nggak tuh? Gitu. Ada yang nyolek Babe tuh mesti diingetin. Artinya begini, ketika kita tahu bahwa di surah At-Tahrim ayat yang ke-6 itu Allah SWT meminta orang-orang yang beriman untuk melihara diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ini bagian yang kemudian menjadi akhlak kita, akhlak muslim yang seharusnya kita munculkan. Di Sudan, di Afrika, itu ada keluarga besar yang biasa bergotong royong untuk menyiapkan makanan bareng. Sehingga anak-anak bisa belajar berbagi dan tidak egois. Di apa namanya, di Perancis itu saya pernah lihat ada komunitas Muslim di Lyon, itu bergantian mereka antar jemput anak-anaknya ke sekolah Islam. Mereka menerapkan ta'awun di tengah gaya hidup individualis di Eropa itu. Dan kalau kita lihat mereka menjalankan surah yang ketiga ayat yang kedua, ini Mbak Irni kepencet kayaknya nih. Alarm tahajud jam segini. Ini duha. Iya, bunyi. Kenapa Mbak Irni? Oke. Di surat yang ketiga, ayat yang kedua. Kata Allah SWT, saya ambil lariknya aja sepotong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolonglah. Saling tolonglah kalian
di dalam kebaikan dan takwa. Dan mereka melakukan itu atas dasar ya mereka mau menjalankan kehidupan yang sangat luar biasa. Kalau di Melayu, daerah Medan situ atau sampai ke Padang lah, itu ada yang namanya makan bajamba. Makan bajamba. Makan bajamba itu satu nampan itu bisa 10 orang, bisa 10, 8, 10 orang lah. Dan yang seru adalah duduknya jigang. Jigang itu dengkul kanannya diangkat, gitu ya, dengkul kanan diangkat, terus duduknya miring gitu. Jadi miring, jadi sambil pundaknya yang masuk, gitu. Dan itu bisa 8 sampai 10 orang. Sehingga misalnya ngambil lauknya kegedean, itu langsung nggak pakai dikode, pegangin gitu. Begitu megang, karena itu gede gitu, langsung ada yang bantuin. Dan itu apa ya, kayak bahasa kesepakatan gitu. Begitu ada yang megang, pegang satunya, tarik krek gitu. Jadi kalau dia pengen ngambil bagian yang gedenya, karena itu misalnya ayamnya cuma satu bengkung gitu, maka begitu dipegang nggak mungkin diambil semua kan gitu. Akhirnya ada yang nahan. Dan itu menjadi bagian kayak bahasa kesepakatan yang ya enak aja begitu. Dan saya pernah menikmati makan bajamba seperti itu. Dan kalau kita lihat saudara-saudara kita di pelataran Masjidil Haram gitu, gelar sufra gitu ya, ada plastik yang benar makanan tuh tumplek-blek situ. Roti prata itu gitu ya, roti prata terus kemudian dikasih humus gitu, cocolin gitu. Dan itu nikmat betul gitu. Ada satu termos syai gitu ya, syai nak biasanya teh apa? Minti. eh, Minti terus apa? eh, ada yang bikin karakti. Kalau karakti itu lebih ke India ya. Ada teh Yaman. Teh Yaman itu dibilangnya apa? Syahi, Syahi ada nih. Syahi ada nih. Kapan yuk kita ngumpul? Saya bawain deh. Kita bisa bisa apa menikmati ciri khas orang-orang di Madinah itu. Pokoknya kapan ngumpul kasih tahu. Syahi ada nih, jangan lupa deh gitu ya. Nanti kita bikin bareng-bareng. Karena itu rempahnya juga mesti disiapin. Oke, ala kulli hal. Ketika kita di rumah jaga lisan dan etika. Kemarin dikasih tahu sama Babe bahwa sikat gigi supaya dia berakhlak sama giginya, mulutnya, bau badannya dijaga. Supaya kalau misalnya ini dari sebetulnya kemampuan kita memilih baju yang mana yang kita pakai untuk situasi yang seperti apa. Jadi kita ngukur nih, hari ini saya keluar kemana ya, maka pakainya yang katun aja deh. Jangan sampai kita pakai rayon, kepengen keren, tapi ternyata dalam sehari itu badan kita kayak nggak keurus gitu ya. Jadi apa? eh, Rasulullah SAW bahkan dalam sholat itu sering pakai apa namanya wewangian gitu ya. Ini yang baru saya dapat kemarin. Saya masih banyak koleksi-koleksi. Ini juga enak. Jadi ada tel misalnya akar. Kalau ini orchard noir. Ini dari Herbana. Kalau ini nggak kelihatan. Ala kulihat. Wewangian itu aromaterapi tentu kan Rasulullah SAW bilang bahwa yang wangi dan tidak berwarna buat laki-laki, yang eh, berwarna tapi tidak eh, menyeruak wanginya buat perempuan. Jadi perempuan boleh pakai, tapi yang mesti lembut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita lihat bahwa kemarin Ustadz Khalis menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menyatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik karena adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana kata Rasulullah SAW khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga aku. Nah, kalau kita kemudian melihat bahwa ada bagian yang begitu banyak dari apa yang kita bisa contoh dari begitu banyak eh, persoalan di apa namanya di sekitar kita gitu, pasti lebih banyak lagi yang kemudian kita tahu bahwa eh, ada banyak hal yang kita masih belum bisa jalankan di dalam kehidupan kita.
Begitu kurang lebih Bapak Ibu yang Allah SWT ada beberapa contoh-contoh di beberapa tempat yang kemudian kalau di Turki wah itu luar biasa lagi. Seperti yang pernah saya sampaikan. Pernah nggak Bapak Ibu datang ke satu tempat wilayah tiba-tiba di tempat yang asing kita sedang mau buka puasa itu tiba-tiba ada manggil terus kemudian diseret gitu ke rumah orang itu benar-benar kayak ini mau diapain kayak ini astagfirullahaladzim itu kan kita jadi kayak nahan badan apa segala macam karena bahasanya nggak ngerti gitu ternyata mereka ngajakin makan kan jadi apa namanya dia desa mau coro ya kalau kata orang Madura itu sormejono ulani jo jo gelawi cara nih gitu ya jadi lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikan jadi kita mesti banyak belajar dari beberapa terapan yang ada dalam Islam nggak harus kaku kayak kayak Rasulullah SAW banget kayak Muaz bin Jabal banget kayak Abu Dzar Al-Ghifari banget nggak harus seperti itu kita mesti luwes melihat bahwa ada budaya di sekitar kita yang kemudian kita bisa terapkan bagaimana keluarga muslim itu menghadirkan itu semua sebagai sebuah anak keluarga. Wallahu alam. So, ya berbagi rahmat kata Rasulullah SAW ada 4 golongan yang uh, dikaruniai rahmat oleh Allah SWT. Penanya, penjawab, yang dengerin tanya jawab, yang cinta sama tanya jawab. Tafadhol Mas Guru, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, saatnya berbagi. Silakan jemaah untuk sama-sama barangkali banyak pengalaman-pengalaman juga yang jadi inspirasi untuk kita semua ya. Dan ini jadi sebuah kenikmatan ketika disampaikan bersama para saudara kita, ya, sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana membangun satu akhlak mulia dengan hal-hal yang eh, terkadang hal yang sepele saja, nggak terbayangkan, tapi ternyata menjadi apa namanya, bagi orang lain itu menyenangkan gitu ya. Mungkin kalau orang yang pernah eh, apa namanya di Masjidil, saya pernah ini saya diseret di Masjid Nabawi ini untuk ikut buka puasa itu satu. Itu kenal nggak kenal main seret aja itu. Jadi kayak berebut gitu, kayaknya perebutkan Iya, gitu itu iya, untuk iya. karena betapa besar pahalanya yang apa namanya Memberi didapat. makan orang yang berpuasa. Insya Allah. Silakan Silakan jamaah. Bapak Ibu, silakan, silakan. Saya lagi sarapan lidah buaya sama salad buah Insya Allah. biar Sambil perutnya dingin. apa namanya ya kita baru melihat nih udah sambil makan nggak apa-apa santai saja karena ini suasana biasanya kalau di Senin Selasa memang obrolannya ringan gitu kan ya. Sambil ngobrol dan mudah-mudahan eh, ini juga bagian dari kita membangun apa keakraban dalam keluarga gitu ya. Ini sebuah keluarga besar yang alhamdulillah disebut Majelis Keluarga Indonesia, jadi sama-sama punya keterikatan, punya keterikatan emosional ya. Dan saya sudah kontak Babe, insya Allah katanya lagi disiapkan mudah-mudahan nih untuk buku yang 10 sahabat Nabi itu. Masya Allah. Baik. Lebih ke teknis lagi belinya ini agak lumayan banyak karena tidak bisa di satu tempat kayak ini. Udah Nadia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat sambil makan jadi keingetan tentang makan juga. Kalau kita lagi makan bareng gitu kan, Ya. banyak keluarga yang kebiasaannya itu saling nyobain gitu kan. Kemarin dikatakan nggak boleh apa ngambil makanan orang gitu. Itu gimana udah adabnya kan kita Baik. biasa dari kecil tuh ini cobain, Ya, cobain. sharing ya. Sharing. Bismillah. Asal jangan makan di sisil, kena denda. Kalau makan di sisil kena denda. Kalau sifatnya kekeluargaan, keluarga ring satu ya, kakak adik, ibu, bapak, it's fine, nggak masalah. Tapi kalau itu adalah tamu yang kita keluarganya bukan, kita cuman sekedar ngaku-ngaku jadi orang yang akrab. Contoh misalnya kita sama Babe, keluarga bukan, bukan. Tapi Babe sudah ngerasain kayak keluarga, tapi tetap harus berakhlak kita. Jadi ketika kita paham bahwa ada bagian yang menganggap kita kayak keluarga, tapi ada yang menempatkan kita pada keluarga, tapi tetap nggak bisa seakrab seperti keluarga. Artinya gini, kalau sama keluarga kita satu sendok dipakai bareng bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau sama yang dianggap keluarga bisa nggak?
Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi saking saking punya kedekatan begitu, kita sendok kita dipakai anak, dipakai kakak kita, adik kita nggak ada masalah. Tapi kalau udah sepupu, udah ponakan, oh udah enggak gitu. Jadi kita kita tahu batasnya sampai sampai di mana kita bisa lakukan itu. Dan kira-kira kalau perhelatannya adalah perhelatan di rumah gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lagi makan di luar, ayo kita makan di mana gitu, di mana, di saung kuring lah, apa kuring-kuring, apalah yang gitu-gitulah, kita makan bareng gitu. Nah, itu mestinya kita sebagai pengampu hajat, kita yang rajin ngedorong itu. Sini, itunya siniin. Dorong ini makanan. Ini ikannya bagi, mengambil ikan. Ya kan? Jadi kita yang pegang nampan itu, pegang piring. Ambil, ambil, ambil. Ayo ambil. Jadi yang dimaksud tadi kemarin itu adalah bagian yang kemudian apa yang ada di depan, ambil yang di depan. Nah kalau udah disodorin begitu, ya ambil aja gitu. Tapi bukannya kita datang, wah apa tuh? Wah boleh dong, mau dong. Ah, itu kan apa? Kalau orang Jawa bilang namanya celutak, apa ya? Nggak punya adab gitu. Seperti itu kurang lebih teh. Wallahu a'lam. Yang lain mangga silakan. Silakan. Ini bab makan aja menjadi satu akhlak yang mulia ya bagi kita ya. Tentu adab-adab makan sudah diajarkan oleh Ude nih di episode Hisnul Muslim ya. Insya Allah kita sudah belajar bagaimana eh, adab-adab dalam makan yang sudah Tapi disebut. table manner belum loh. Tebal belum ya? Ah, celamitan tuh benar tuh. Iya. Kalau kita memang ada kebiasaan pakai garpu sendok, padahal konon malah lebih baik pakai tangan saja makan itu. Iya, kalau kita keluarga dekat pasti saling suap-suap gitu. Cobain, cobain, cobain deh. Cobain deh. Itu menjejelin aja tuh. Dan saya eh, bukannya pengen bikin bapak ibu ngiri. Saya lebih senang makan itu suapin sama istri. Jadi saya bawa, sengaja saya nggak mau makan di luar. Saya bawa ke rumah supaya bisa disuapin sama istri. Dan itu istri udah tahu. Dan anak-anak itu sering sering apa namanya? Sering ngiri. Bilang bapak aja suapin lah. Ya udah, ada istri ya. Aduh, gua nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau udah nyuapin gitu. Itu kadang-kadang satu satu piring itu, otak aja sama bonteng yang dipotong empat itu sama kerupuk atau apalah gitu. Yang lain sama lalapan gitu. Biasanya entah popohan, entah apalah daun yang sekenanya gitu. Kadang-kadang kenikir. eh, itu jadi satu ya, kres 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 sekali jalan habis gitu. Seru itu. Jadi apa tangan tangan ibu itu selalu jauh lebih nyaman buat buat kita. Apa males apa nggak tahu, tapi lebih lebih jadi lebih bondingnya lebih kuat aja gitu berasanya gitu. Kalau Iya. ada kuahnya tinggal ya itu dicucup satu-satu gitu di apa diuyup gitu, diuyup. Masya Allah. Dan tradisi makan salam satu nampan itu sekarang memang jadi kebiasaan juga saya. Sekarang saya lihat orang di Eh, saya pernah lihat kawan-kawan jamaah tabligh yang begitu. Hmm. Di beberapa pesantren saya lihat begitu. Eh, tapi di beberapa pesantren yang lain juga nggak semua kayak begitu. Tapi kalau masih ada budaya seperti itu, wah itu seru banget. Jadi satu satu sufroh terus nasi lauk ini itu Abah Abah Husairi mau gabung nih. Ahlan, hayakumullah. Silakan, Gimana, Bah. Mbak? Udah sehat, Mbak? Alhamdulillah Masya Allah. Damang, Bah. baik sehat. Masya Allah. Udah Ya, izin siap. izin izin konsultasi nih Siap. terkait makan bareng-bareng. Hmm, Kan sunahnya memang satu nampan itu terdiri dari berapa ya, 4 atau 5 orang atau berapa orang gitu kan. ya, ya, Nah ketika ada salah satu jemaah kita yang sakit atau flu gimana tuh kita menyikapinya? Itu yang pertama dulu. ya. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Sakit flu itu kan urusan dia ya. Kan bagian misalnya gini. Seperti tidak di komando, tetapi biasanya kalau yang punya adab begitu, kita tawarin, mau pakai piring terpisah nggak? Biar nggak keganggu, makanya bisa lebih lebih khusyuk gitu. Jadi kita betul-betul spesialkan dia. Tapi bukan untuk, lo kan pilek lo sana sana, bukan itu. Bukan bukan di
diskriminasi, bukan dikucilkan gitu karena sakit, tetapi justru diistimewakan. Wah, ini orang sakit mesti ini nih, mesti lebih banyak porsinya nih. Ayamnya yang ini aja, kambingnya yang ini aja, ini diambilin gitu nih. Biar antum mau ambil apa? Kopi, teh, mau apa? Susu, susu kanan apa susu kiri? Jadi bolehlah disiapin begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di nampan itu kan kadang berdelapan, kadang bersepuluh, ya udah yang buat bagian dia langsung kita sisihkan saja bagiannya itu, dorong ke dia. Gitu. Wallahu alam. Berdasarkan Baik. flu-nya, Ya, yang kedua, flu-nya parah apa enggak gitu. Kalau parah itu kan betul-betul itu udah ngerusak suasana kan, orang lagi makan tiba-tiba wah nggak seru juga. Jadi mesti ada salah satu yang punya tenggang rasa untuk nyiapin buat beliau. Tadi pisahin, tadi siapin. Gitu. Nah, antum kan biar enak nih makannya, nih siapin buat antum nih. Gitu. Jadi udah antisipatif kita. Gitu Bah paling Bah. yang kedua, Ya siap. pada suatu acara jamuan undangan lah, misalnya makan di rumah. Nah ini si tamu itu udah nyiapin plastik bawa masing-masing sehingga acara selesai makanan habis semua ludes gitu. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Baik. Bismillah, Assalamualaikum. Kita sebagai tamu atau kita sebagai tuan rumah? Tamu misalnya gini, saya ngadakan syukuran lah gitu ya, Abah syukuran. berarti tuan rumah ya? Ya saya tuan rumah. Oke. Kemudian Tuan rumah mestinya gini, siapin sama orang cateringnya atau yang suka masak, jangan dikeluarin semua. Ada yang disisain. Gitu. Saya pernah di F&B, biasanya yang dibikin cuma 80% dari total 100. Misalnya ada pesanan 100 orang, itu nggak dikeluarin 100-100-nya, tapi 80. 80 keluarin, 20 porsi, itu siapin buat antisipasi. Kalau kurang, baru refill. Keluarin juga nggak langsung 20, keluarin 10 dulu. Kalau masih kurang, nah biasanya 80 itu ukuran orang F&B, 80 itu sebetulnya sama dengan 100. Artinya, nggak mungkin semua orang kayak mau ngubur kucing gitu, makannya apa seambrok begitu, nggak mungkin semua. Pasti ada orang yang cimit-cimit, yang makannya yang piayi-piayi itu makannya yang cuman buat apa? Cuman buat kudapan-kudapan kecil gitu, meskipun makanan berat tapi ya mengambilnya cuman ya makan ala-ala diet gitulah gitu. Setelah dari situ baru pulang dia nggak tahu makan jajan di mana gitu. Biasanya gitu. Nah, atau biasanya kayak model keluarga kami biasanya makan di situ tuh kebiasaannya ambil piring biasa gitu, tapi nyobainnya dikit-dikit. Ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Habis itu kita cicip. Kalau enak baru mengambil gitu, baru ngambil agak banyak gitu. Nah, kita sebagai tuan rumah jangan dikeluarin semua yang 100 tadi, tapi 80 tadi. 80 itu sebetulnya kalau di F&B itu 100 gitu. Nah, yang 20 tadi kalau kemudian ada yang bawa plastik apa segala macam sebagai sebuah adat kebiasaan mereka seperti itu karena mungkin nggak masak di rumah atau jarang makan enak, biarkan saja. Itu bagian dari amaliyah kita. Kalau misalnya itu kurang dan buat kita juga pengen nyisihin, yang 20 tadi udah aman. Yang 80 habisin deh. Yang 20 buat keluarga kita. Bisa digituin deh. Wallahu alam. Baik, syukran. Afwan, barakallahu fiik. Tuh, tempatnya Uni Fauzan di kampung masih ada tradisi makan bajamba. Satu nampan bara orang nih. 8, 10. Ada yang 7 deh. Ada yang 7, insya Allah. Nampan ketek tuh. Kok nampan gadang tuh bisa 8-10 orang tuh. Berebut kalau banyak-banyak udah. Lauknya dibanyakin tuh. Jadi biasanya ini berdelapan udah diberesin semua. Jadi buat berlima itu kan kata Rasulullah SAW gini, makanan sepiring bisa buat 2 orang, makan berdua bisa buat 3 orang. Jadi keberkahannya justru di situ. Gitu. Mbak Happy, monggo silakan. Ya, assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Ini Uni juga nih meskipun tinggal di Bali ini. Iya, Uni juga.
Bau nih. Ini loh Ude ya, kalau dengerin keluarganya Ude tuh kayaknya nikmat banget gitu. Jadi merry. Nah, terus Kalau gini tidak ya, Dek ya. diupayakan tidak bisa macam itu nih. Kalau tidak diupayakan. Dulu tidak begitu. Dulu kami itu makan sendiri-sendiri, lapar makan, ambil lita ambo makan. Jadi makan udah sendiri-sendiri aja. Saya yang ngerasa sebagai lah, kok gini keluarga nih? Wah nggak bisa nih, saya mesti mulai. Gitu. Akhirnya saya karena memang dulu itu adanya nggak ada meja makan, adanya meja Jepang. Saya memang dari dulu terobsesi sama meja Jepang. Jadi meja Jepang itu ada di kami. Nah sekarang tuh mejanya lebar gitu. Dan itu orang bisa, karena kami keluarga kecil, jadi bisa setiap ujung ada 4 gitu. Nah sekarang udah nggak bisa lagi, udah keluarga besar. Udah ada mantu 2, udah ada nenek. Nenek Masya tinggal, iya, Allah. Mintu Padusi tinggal jauh kami di Bekasi. Jadi kalau ngumpul lagi banyak gitu ya mau nggak mau mesti pakai meja panjang. Dan alhamdulillah dapat dari series tuh temennya Teh Nadia tuh dapat Masya Allah. Udah sering ke Padang ya, Dek ya? enggak, Minto Padusi tinggal Jambo, jadi nyo Enggak. mengecek bakso Minang kan. Kok ngerti? Oh, Masya Allah. Soalnya saya Ambo anak saya mengecek udah non 20 pandai tapi tahun ngerti Allah. belum pernah diajak ke Padang. Oh, Masya Allah. Soalnya di Padang udah nggak ada apa, udah nggak ada orang-orang. Udah Main lah nih, paling enggak pernah bersobok jo apa Padang kampung Panjang halaman tuh, ya. iya. Benar-benar. Paling enggak hilang petilasan kok orang Jawa mesti itu. Iya. Ini udah saya mau nanya Ya. satu aja udah ya, kan gini ya, Ya. Dek ya. Seperti udah bilang kan kalau keluarga itu kan bagus ya, setiap minggu tuh ada halakoh misalnya. Kita kan pengen ya, cuman saya sendiri kan maksudnya baca Al-Qur'annya aja belum bagus. Nah, sedangkan suami tuh bagus baca Al-Qur'annya gitu, Dek. Tartil gitu. Tapi ya nggak mau gitu. Jadi gimana ya caranya gitu, Dek? Diajak. Jadi maksudnya gini, saya inisiatif deh, monggo silahkan, ayo kita bikin halakoh keluarga, tapi kita bikin Zoom, saya sebagai narasumber utuh gitu ya, tapi Bapak Ibu hadirkan keluarga dan semua gabung, misalnya di ruang tamu nge-zoom pakai TV besar, dari sambungin ke komputernya pakai satu, dinikmati bareng-bareng, mungkin pakai speaker speaker aktif yang pakai Bluetooth itu di situ, jadi semua nyimak. Habis itu gantian dari keluarga Bali, dari keluarga mana, mereka cuma baca satu hadis, baca satu ayat, baca ini, atau misalnya saya surat Anu ayat sekian, coba keluarganya Ibu Anu, nggak usah banyak, nggak apa-apa, untuk yang mau aja. Yuk, ini kajian keluarga kecil Indonesia, bikin gitu. Masalah ya, Tiap Ahad jam berapa ya yang kosong ya? Kira-kira jam-jam 8, jam 9 misalnya gitu. Setelah selesai kita kajian sama para asatidz kita, jam 8, jam 9 aja kita kumpulin. Atau jam berapa nyamannya, sore, kalau ada yang mau sore, ayo kita inisiatif. Nih saya tanya ke Ustadz Khalis nih, kalau misalnya mau kita bikin halakohnya satu, kita ini keluarganya siapa yang mau berinisiatif untuk itu, tapi siap untuk ada pembicara gitu. Ada pembicara dari keluarganya Bu Happy, siapa? Suami misalnya. Oke, baca ayatnya sama artinya Bu Happy-nya yang baca ayat Al-Qur'annya, Bapak yang baca. Nanti anaknya baca hadisnya, dan gitu kan seru tuh. Gitu. Dan itu kalau kita bisa bikin silabus keluarga mulai dari yang sederhana aja, iman ada 6, Islam rukunnya ada 5, terus bagaimana menegakkannya apa sih. Jadi semua punya pemahaman yang setara. Mau saya? Ayo kita bikin yuk. Serius. Gimana tuh, Saya sih mau, Ustadz, kalau saya mau banget. Cuman masalahnya ini, Mas Bojonya ini. Nah, coba ditanya Mas Bojo, berkenan nggak? Gitu. Insya Allah, doain ya Ustadz ya, doain. Siap. Makasih. Yang lain juga sama loh ya. Ayo kita hidupkan keluarga kita dengan bikin halakoh kayak di Perancis tadi. Iya, insya Allah. Amin. Jadi udah bisa keliling ke rumah nih kalau kayak gini ya. Iya, Zoom aja, tapi kalau keliling mau ongkosnya gede.
Iya, mungkin kalau Zoom bisa dengan Ya, Zoom sementara bisa dilakukan ya. Eh, Silakan mungkin yang pertama kali keluarga siapa yang ingin bersama-sama anak, istri dan keluarganya ya. bisa di list lah ya. Hmm. Jadi sangat private sekali berarti Zoom-nya private. Ya, 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 nggak apa-apa, Masya nggak Allah ya. apa-apa. Tuh kata Mbak Meli tuh, Masya Allah katanya. Hmm. Weh, Bahkan Uni Bunda Nadia serangga. bisa diatur tuh kalau memang ini jadi Boleh, boleh, boleh. Yuk ajang kita bikin silaturahim yuk. lebih Kita kuat bikin yuk. lagi. Nanti gantian aja ustadznya Ya, siapa misalkan yang minggu yang ini yang bisa dengan berkenan ya. keluarga Abah Husairi gitu kan semua Ya, ngobrol gitu ya, Masya Allah gitu. ya. Seru itu. Tapi tiap Semua ya anggota keluarga kumpulkan. mesti siapin itu, siapin pembicara. Siapa yang misalnya ada kisah, saya mau berkisah, udah ayo kita baca Hmm. kisah bareng-bareng gitu. Nanti Oh, kita jadi ketemu. yang menjadi pembicaranya malah dari tuan rumah ya, Ustaz? Iya, saya Kita hanya pembicara utama sebagai gitu, undang masternya, aja. gitu. Nanti yang pembicara dari masing-masing gitu. Hmm. Masya Allah. Harus disegerakan udah. Tuh, ayo. Itu Ayo Bunda keluarganya Nadia Mbak sebagai Happy, pemula, keluarganya Mbak silakan Happy nanti mau tuh. Mbak tinggal Meli mau kayaknya suaminya nih. diajak. Iya, ayo. Ayo kita bikin yuk, kita jadwalin. Boleh, Jadi boleh, khusus Masya ini. Allah. Mungkin nggak direkam, tapi rekamannya kata Mas Nandar, rekamannya juga jadi private. Jadi punya Hmm. kenang-kenangan. Ini kajian MKI keluarga apa misalnya. Eh, kita bikin ajang keluarga madani atau apalah gitu ya kita bikin. Iya, iya. Masya Ayo, Allah. ayo. Bismillah yuk. Bismillah, Bisa yuk. Bismillah, Bisa yuk. Bismillah. Waduh, ini jadi inspirasi dari Bu Happy nih ya. Luar biasa nih. Jadi inilah rahmat yang disebutkan berbagi rahmat ini ya Hmm, gini kayak Uli hmm, ini. hmm. Tiba-tiba ada muncul ide apa namanya ngaji bersama keluarga Bu Nirwana misalkan ya. Di mana Tiba-tiba, di tiba-tiba nanti anak berhalangan bikin sendiri di rumah. Nggak ada masalah. iya. Orang tinggal gantian Iya. baca. Sebagai pemantik awal aja Ustaz, ya. Hmm, Jadi silabusnya nanti saya kasih gitu. hmm, Ayo Mbak Meli udah mau tuh, Mbak Happy mau, siapa lagi mau nyusul? ya. Daftar ke Tenda dia ya. Silakan Teh Nadia di data yang pertama Bunda Nadia dulu lah. Nggak Kita apa-apa kalau Bunda Nirwana jauhan sama anaknya, anaknya bisa nge-zoom. Tapi iya. tapi anggota keluarganya mesti mau baca salah satu entah ayat, meskipun misalnya naik gitu, naik 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 baca naik. Apa masih belum bisa baca, udah nggak apa-apa, belepetan nggak apa-apa. Insya Allah. Insya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan ini ide brilian ini bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan Allah Amin. dengan semua yang kita lakukan dan Masya Allah Tabarakallah. Kita bersyukur atas semua nikmat kita bersama-sama ini sebuah keluarga besar bangsa sebagai Indonesia yang saling tidak hanya kita ngaji ilmu tentu di sini tapi juga memperkokoh ikatan silaturahim gitu kan karena tidak ada kebesaran tanpa kebersamaan ya kebersamaan Betul dong. inilah yang bisa kita lakukan dengan hal yang sangat sederhana tadi dan ngajinya tidak terlalu berat temanya juga Ustaz ya Ya, hanya mungkin cuma baca Quran terjemahnya kemudian ya, tadabbur ya. ya yang Yang dipahami simpel-simpel aja ngomongin itu soal rukun aja Islam, rukun ngomongin tentang rukun apa iman gitu aja hmm, yang simpel-simpel aja. silakan. Gimana, Mas Elo? Gimana Bismillah nih, Kabin ide ini? pengen sarapan beliau kayaknya. Bude Dami juga silakan bisa jadi di grup pertama mungkin di pekan depan kita mulai dari keluarga mana dulu gitu ya untuk sama-sama eh, bersama-sama ngaji gitu ya. Masya Allah. Siap, Ustaz. Siap, siap, Insya Allah. Bunda Anita kan juga anaknya jadi dokter ya bisa ikut juga di walaupun beda tempat tapi karena Zoom Alhamdulillah. Mbak Yani yang di Hong Kong, anaknya di mana? Ayo, ayo, nggak apa-apa, silakan. Iya, Insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ya, Rob. Ikhtiar kita untuk mempererat keluarga dan jadi nanti kalau udah berhalangan bisa siapa yang mungkin yang ikut ngedampingi Banyak ya, Ustadz, ya ke bejibun Ustaz Ustadz. gitu ya. Iya, Dan temanya ringan, mungkin juga waktunya nggak perlu lama-lama bisa jadi sejam 10 aja, jam gitu ya. sejam aja. Hmm, Insya Allah. Tinggal waktunya aja diatur dan siapa yang sudah mendaftar di Bunda Nadia nanti akan diprioritaskan lebih dulu untuk sama-sama dibimbing oleh eh, guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Tentu Ustaz Dodi di sana tidak sebagai pembicara tapi sebagai tamu undangan aja gitu. Ya, Yang saya dia juga mau tuh, Bu Diana, Bu Elvina, Mbak Enda, siapa lagi, Mbak Astuti,
Bu Herni di Kediri juga berkenan pasti. Iya, tolong disampaikan juga, disosialisasikan ke keluarganya ya, terutama ke suaminya atau ke istrinya, Kita dan bikinin juga nanti anak-anaknya yang mungkin saudaran-saudaranya nanti, Mm-mm. insya Allah. Silakan. Keluarga besar ini mudah-mudahan akan lebih bertambah, dan persaudaraan inilah yang disebutkan innamal mu'minuna ikhwah ya, semua mukmin itu adalah bersaudara gitu ya. Dan al-mu'minu akhul mu'min, orang mukmin itu memang saudaranya orang mukmin. Dengan cara inilah mudah-mudahan persaudaraan tambah kuat, dan Ya Rob. insyaallah tabarakallah. Baik, jazakallah khairan sahabat jamaah yang sudah bersama kita selama 1 jam. Dan tadi udah diawali dengan berdoakan juga saudara-saudara kita di Gaza. Jangan lupakan juga ya, di akhir kajian ini mari kita juga sama-samakan untuk mendoakan seluruh kita di Gaza ini. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustad'afina wal madlumina fi Filistin, wabil khusus fi Gaza. Allahumma ansur al mujahidina fi Filistin. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera Allahumma ruddal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang sudah berinfak di pagi ini. Mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh yang terus kita istiqamahkan, dan inilah harta yang semuanya abadi hingga akhirat kelak, harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا